Nah, tapi ternyata di kosan yang kedua juga sama. Baru pindah nih di malam pertama. Si Ana ini malah diajak kenalannya sama Mbak Kunti. Hai geng, selamat datang lagi di Teman Cerita, di mana cerita kali ini tuh dikirim sama teman kita yang katanya ketempelan jin selama bertahun-tahun. Dan baru sadarnya tuh belakangan-belakangan ini. Lah gimana caranya ya? Kok bisa ketempelan tapi nggak sadar selama beberapa tahun? Zaman kan udah modern begini ya, masih aja lu ketempelan sama setan. Hari gini mah ketempelannya harusnya sama baju yang modis, pakai tas gitu nempel tuh gayanya terkini, atau ketempelan juga nih nempel nih aksesoris yang zaman no biar tambah fashionable begitu. Nah, kalau kalian maunya ketempelan yang model begitu mah gampang caranya, udah cari aja langsung di aplikasi Bukalapak. Karena di Bukalapak lagi ada promo modern lifestyle yang diskonnya up to 90%, dimana kalian bisa dapetin item fashion terkini mulai dari nih baju ada, sepatu, tas, semuanya kece-kece gengs. Dan di sini juga pilihannya lengkap ya. Mau fashion pria ada, fashion wanitanya juga ada, sampai fashion buat anak juga ada. Tuh, enggak banget kan? Ya namanya juga Bukalapak ya. Pasti selalu ngasih diskon biar kita nih cuan. Jadi inget ya, buat menunjang fashion kalian, langsung aja deh, mumpung lagi ada promo modern lifestyle yang diskonnya up to 90%, daripada pergi gitu jauh-jauh ke mall ngantri, belum lagi nyari parkir, aduh lama susah pusing. Terus pas udah sampai tokonya malah kagak ada diskon, malah jadi bete kalau begitu ceritanya. Udah paling bener makanya belanja lewat aplikasi Bukalapak. Pokoknya inget ya, buka aja Bukalapak. Nah, jadi di Teman Cerita kali ini tuh datang dari teman kita namanya Anne, yang berasal dari Jakarta, yang katanya sekarang dia udah berkepala 3. Tapi cerita yang dialami ini, kejadiannya, itu katanya pas awal-awal zaman dia dari masih muda. Yang katanya nih si Anne waktu muda, tergolong cewek-cewek hits kekinian. Biasanya kalau di sekolah tuh pakai suka rok sepang, sama rok yang pokoknya di atas lutut lah, minta dilabrak. Dia menggambarkan dirinya sendiri. Itu tingginya waktu SMA tuh sekitar 158 cm, kulitnya putih dan rambutnya kecoklatan. Ditambah memang dia ini ada keturunan blasteran Belanda dari orang tuanya. Jadi masih ada vibes penjajahan zaman dulu ya. Di mana itu ship itu? Nah, karena perawakannya itu, dia ini udah biasa kalau denger pujian-pujian dibilang cantik. Karena dia sadar dirinya emang cantik katanya. Pokoknya dari zaman SD nih sampai ke SMA itu, dia mengaku sering banget ditembak sama cowok. Bayangin aja ya, totalnya tuh dari SD sampai SMA. Si Anne ini udah pacaran 14 kali, guys. Dan semuanya cowoknya nembak duluan. Mohon maaf, kita kok dengernya lama-lama kesel ya. Pengen ikutan ngelabrak nih gua nih. Heh, anak, gak usah sok kecantikan deh lu. Jadi antagonis gitu ya kita bawa suasana. Nah, dari kecil nih, Anne mengaku emang lumayan sensitif. Yang mana mungkin hal itu turunan dari bapaknya sama begitu juga. Ya tapi maksudnya sensitif di sini tuh bukan bener bisa ngeliat ya, cuman kayak bisa merasakan aja peka. Pokoknya nih, kalau ada hal-hal yang aneh tuh di rumah, dia selalu bisa merasakannya. Soalnya di rumahnya pun emang suka ada yang ganggu, suka ada yang usil gitu kayak di sini. Cuma ya kalau kata bapaknya, namanya rumah pasti ada penunggunya dimanapun juga. Asalkan makhluk-makhluk itu tidak menampakkan dirinya secara seram gitu kan, nakut-nakutin dan yang enggak ya udah biarin aja, udah kita hidup masing-masing. Karena kan kita berbeda dunia. Ya pokoknya maksudnya kalau di rumah tuh katanya sering dia kedengeran kayak ada suara-suara orang naik tangga padahal kagak ada siapa-siapa, atau barang-barangnya berpindah dengan sendirinya padahal nggak dimindahin. Sampai pokoknya waktu Anne besar nih udah SMA, dia ini pernah mimpi. Di mimpinya itu si Anne ini didatengin sama seorang ibu-ibu gitu sanggulan. Tapi pas dia lihat sosok itu dari pinggul ke atas ya manusia gitu sosoknya ibu-ibu sanggulan. Tapi pas dari pinggul ke bawah, loh kok transparan. Jadi kayak tembus pandang gitu, gengs. Si ibu-ibu itu ngeluarin tangannya dengan ramah gitu senyum. Gak serem sama sekali. Ya sama si anak dijabat dong tangannya juga. Tapi si tangan ibu itu berasa dingin banget. Dan di mimpinya itu si ibunya nih bilang, ibu cuma pengen kenalan sama kamu, cah cantik, gitu aja katanya. Yaudah abis itu anak kebangun. Tapi dia maksudnya perasaannya biasa aja, gak ketakutan. Cuma dikira itu kayak semacam mimpi random aja lah paling ya. Dan
Dan setelah itu ya dia beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi buat dia mimpi tersebut sebenarnya tidak terlalu berkesan. Makanya anak ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa mengenai mimpi tadi. Cuma anaknya nih kebetulan atau gimana ya, semenjak mimpi tersebut, nyokapnya ini tahu-tahu cerita kalau katanya dia nih ngelihat cewek gitu siluet sanggulan naik ke atas tangga di rumahnya. Ya waktu itu dikira sama nyokapnya si Ane, itu kakaknya Ane tuh lagi dandan begitu, nggak tahu mau ngapain, mau kondangan kali. Ya habis kan di rumah mereka-mereka doang ya penghuninya. Tapi pas dipanggil sama nyokap itu nggak nyaut-nyaut, main nyelonong aja udah ke atas. Karena mau make sure ya, tadi itu kakaknya Ane atau bukan tuh. Takutnya ada orang lain aja gitu masuk ke rumah kan, sama emaknya disusul tuh ke atas. Dan ternyata waktu masuk kamar si kakak, si kakaknya lagi tidur posisinya pakai piyama, rambutnya juga awut-awutan gitu. Kagak ada sanggul-sanggulnya. Terus nengok lagi ke kamarnya Ane, sama si Ane lagi tidur. Makanya nyokapnya di situ merinding dan cerita tuh ke anak-anaknya. Nah dalam hatinya si Ane, kok ini penggambarannya persis ya sama ibu-ibu kemarin tuh di mimpinya kan pakai sanggul juga. Namun di situ si Ana diam aja, takut ibunya tambah parno. Nah suatu hari nyokapnya Ana tuh minta temenin ke tempat bekam gitulah, dia kayak lagi masuk angin gak enak badan. Yaudah akhirnya bokap Ana sama nyokapnya pada pergi deh tuh ke tempat bekam. Nah kebetulan di tempat bekamnya itu kan semacam pengobatan alternatif ya, yang menyediakan jasa rukiah juga gengs, sama obat-obat herbal begitulah. Nah pas nyokapnya lagi bekam nih, iseng lah si bokapnya pengen nyoba nih ada paket rukiah. Kayak apa sih rasanya? Daripada gabut gitu kan nungguin si mamah nih lama di bekam. Sama halnya juga tuh kayak Anu yang bosen kalau cuma nungguin doang. Yaudah deh aku ikutan juga deh di rukiah. Soalnya kalau di bekam si Anu nggak kuat nih, sakit katanya rasanya. Tapi kita agak-agak bingung ya, konsepnya ini nungguin orang bekam tau-tau pengen di rukiah. Ya tahu sih ada paketnya emang, tapi biasanya kan kalau kita nungguin orang lagi pijit lagi bekam lah kita bisa apa, ngebakso atau nonton YouTube, main game di HP yang begitu ya. Lah ini pengen rukiah ya, tapi mungkin semua itu awalnya dari si bapaknya yang memang merasakan dia sensitif nih sama si Ana juga tuh peka tuh berdua. Ya kali-kali ada jin nempel begitu jadi bisa di rukiah. Sebelumnya mereka belum pernah soalnya pengen tahu. Ya udah akhirnya mereka ini dibawa ke ruangan yang berbeda. Waktu si Ana di rukiah, dia kan dibacain kayak ayat-ayat gitu ya. Tapi dia nggak ngerasain apa-apa sampai udah kelar. Si Ana nih ngebatin, oh ternyata nggak ada rasanya, nggak ada apa-apaan. Tapi pas keluar ruangan, dia ngintip tuh ke kamar bokapnya yang masih proses rukiah tuh di dalam. Soalnya bapaknya itu kayak nahan sakit itu kayak kejang. Sampai-sampai si bapaknya ini kayak ngeluarin suara aneh kayak oh gitu. Nah di situ mikir, oh bokap gua ada yang nempelin nih. Ya untungnya tadi gua aman-aman aja, berarti gua gak ada yang nempelin nih. Soalnya kan tadi dia nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Nah abis sudah selesai nih bapaknya tadi ditanya. Dia cerita tuh, kondisinya pas di rukiah ya bapaknya masih sadar. Gak kesurupan enggak. Cuman katanya badannya rasanya sakit banget. Dan panas gitu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sampai si bapaknya ini nahan tuh rasa sakitnya, makanya kayak orang kejang. Ya udah dari situ kehidupannya Ana terus berjalan. Semakin dewasa nih, tingkah sensitifnya Ana sebenarnya sama aja ya. Cuma dia memang tidak mengasah aja. Karena takutnya nanti sampai bablas dia bisa ngeliat yang aneh-aneh gitu kan, malah repot hidupnya ya. Nah, sampai akhirnya pokoknya si Ana nih lulus SMA dan masuk ke dunia perkuliahan. Dia nih ngampusnya di daerah Solo. Jadi dari Jakarta ke Solo otomatis jadi anak kos. Nah, awalnya tuh waktu dia pertama kali pindah ke Solo, Ana tuh dapat kosan yang membuatnya tidak nyaman. Karena di kosan yang pertamanya itu, dia sering banget nih berhari-hari mimpi banyak banget pocong gitu. Ngajak dia kenalan. Ada yang bentukannya gede, ada yang kecil, ada yang kotor, ada yang bersih. Tapi kan tetap aja itu judulnya pocong, ngajak kenalan agak males ya. Namun di malam-malam berikutnya nih, karena sebelum-sebelumnya kan dimimpiin begitu terus. Tahu-tahu si Anen dimimpi, didatengin pocong kecil gitu bersih. Jadinya nggak seserem sama yang pocong-pocong lain lah. Nah si pocong kecilnya itu bilang tuh ke Anen, Kak, itu pocong yang paling gede pengen kenalan. Katanya begitu. Lah ternyata si pocong kecil ini disuruh menyampaikan pesan ke si Ane. Yang mana menurut Ane sebenarnya mimpinya absurd banget ya, tapi emang begitu adanya. Lu becong ya? Bukan, gue pocong. Ya Allah! Nah tapi masalahnya, kalau itu cuma di mimpi saja kan bisa ngelus dada gitu, sabar-sabarin aja udah. Ketemunya di mimpi. Tapi tahu-tahu pas malam-malam, abis mimpi begitu ya, teman sebelah kamarnya Ana tuh ada yang teriak. Karena katanya dia ngelihat ada pocong yang berdiri di depan pintu kamarnya si Ana. Sampai-sampai temennya itu langsung pindah kosan. Karena dia ketakutan lah, dikira kosannya angker. Begitupun juga si Ana, yang akhirnya ikut pindah kos juga. Nah tapi ternyata di kosan yang kedua juga sama. Baru pindah nih di malam pertama. Si Ana ini malah diajak kenalannya sama Mbak Kunti. Tapi semua itu selalu dialaminya lewat mimpi ya si Ana nih ya. Pokoknya Ana inget banget, waktu itu dia katanya lagi main petak umpet sama orang-orang yang random. Kan kita kalau suka mimpi suka aneh-aneh begitu ya. Kayak, lu siapa sebenarnya kita gak kenal. Nah di permainan itu ada di satu perempuan cantik yang ngajakin Ana untuk sembunyi bareng. Pokoknya perempuan itu katanya bener-bener cantik deh. Sampai si Ana ini kayak ngerasa kalah saing nih, kalah cantiknya. Kayak siapa nih cewek berani-beraninya ngalah-ngalahin kecantikan gue gitu.
Nah, tapi Ana baru menyadari kalau perempuan itu bukan manusia, gengs. Karena lagi-lagi nih, pas Ana diajak salaman, tangan perempuannya berasa berat, dingin, kayak di mimpi-mimpi sebelumnya. Soalnya si Ana kan udah hatem ya kalau salaman sama setan rasanya bagaimana. Cuma karena kali ini tuh sosoknya tidak serem ya, nggak pocong. Jadinya sih, Ana ya udah biasa aja lah. Nah, sampai nih baru mau masuk ke permasalahan utamanya si Ane. Jadi dari tadi tuh ceritanya masih pembukaan tuh. Masih panjang ini kisah hidupnya si Ane nih. Berasa menceritakan biografinya si Ane. Mulai dari kecil sampai gede begitu. Ya udah kita dengerin aja ya. Siap-siap aja lo abis kelar nonton video ini. Tahu-tahu rambut tuh udah beruban. Atau udah punya anak cucu mendadak. Hah, siapa lu? Karena saking lamanya ini si Ane cerita, heran gue. Niat banget dia nyeritanya sampai sedetil mungkin. Ya mohon maaf aja Ane ya, abisnya cerita lu panjang banget. Macam antrian sembako tuh. Nah, singkat cerita nih ya, masuklah si Ane ke semester 5, yang mana itu merupakan semester terburuk bagi dirinya. Bukan karena permasalahan kuliahnya, melainkan masalah percintaan karena dia baru aja putus tuh sama cowoknya yang bernama Adri, di mana mereka udah pacaran selama 2 tahun. Jadi memang selama 2 tahun itu si Ane sama si Adri ini LDR, anaknya di Solo, sementara Adrinya ini kuliahnya di Makassar. Nah, tapi waktu itu sebetulnya si Ane duluan yang mutusin. Seperti biasa, dia nih selama pacaran pasti selalu Ane yang mutusin cowok. Cuma ujung-ujungnya dia juga yang galau. Lah cewek emang suka begitu ya, aneh. Dia yang mutusin, dia juga yang merasa menjadi korban begitu. Yang alhasil si Ane ini kerjanya nangis mulu kayak Iis Dahlia. Matanya sampai sembab gitu. Sampai kurus juga, nggak nafsu makan. Tapi kan lama-lama ya seminggu, 2 minggu ya. Nggak bisa begini terus nih hidup gua. Kita harus move on gitu kan ceritanya. Mulailah si Ana googling-googling. Cara membuat mood bagus. Dilihat-lihat lagi tuh, terus nulis lagi. Cara berpikir positif. Cara bangkit dari patah hati. Sampai akhirnya gitu si Ana ini nyangkut ke sebuah topik cara membuka aura. Nah, dia ketemu nih ada satu web. Yang biasanya kalau ada pembahasan gitu kan tau-tau ada iklan bannernya tuh. Spiritualis buka aura, minta pada Gusti Allah gitu tulisannya. Wah, menarik juga nih, dan pas dilihat kebetulan itu alamatnya juga di Solo. Jadi dia nggak usah repot-repot gitu kan pergi jauh-jauh. Tanpa pikir panjang, besoknya berangkatlah si anak ini ke tempat yang tadi tuh praktek yang ada di web, di banner. Dan pas sampai di tempatnya, di depannya benar ada tulisan pengobatan alternatif. Bisa mengobati kanker, ginjal, dan lain-lain. Ya pokoknya kelihatannya tempatnya kayak sebenarnya normal-normal aja ya, kayak pengobatan alternatif biasa. Rumah biasa begitu, ada bannernya gede. Tapi ternyata dilihat-lihat kok tempatnya kayak sepi, ya nggak ada pasien-pasien ngantri. Biasanya kan kayak Haji Naim gitu ya, atau Maero. Ya ngantri itu, banyak banget. Ya udah pokoknya Ana langsung masuk aja dan ketemu langsung sama pemiliknya tuh, bapak-bapak. Di situ Ana langsung cerita ke si bapaknya itu, bilang, "Pak, saya habis putus cinta." Nah, si Ana ini bertujuan pingin dibukakan auranya, biar kayak dilihat bisa kembali cerah, dia ini positif, bahagia, happy gitu. Biar nggak ngerasa gloomy, kelam, galau-galauan mulu. Nah, si bapaknya ini katanya orangnya santun, mah gitu, kebapaan baik. Dia dengerin lah tuh curhatnya si Ana panjang lebar. Kayak kita nih, ngebaca ceritanya itu kan dengan sesama gitu kan. Tapi si bapaknya ini ngasih nasihat-nasihat, wejangan-wejangan gitu. Dengan kata-kata dan isi yang tidak menggurui, tidak menyudutkan, pokoknya mengayomi lah. Untung aja si Ana curhatnya sama bapak itu ya. Kalau dia curhatnya sama gue, yang ada pas dia lagi nyerocos, gue stop. Lu mah enak, masih mending. Lah jadi gue ntar yang gantian curhat panjang. Pokoknya di situ bapaknya bilang, oke, dia bisa bantu untuk membuka auranya si Ana. Dan harganya katanya udah seikhlasnya saja. Apa kagak baik tuh begitu? Tapi sebelumnya si Ana nih make sure dulu nih ke si bapaknya. Ini nggak pakai jin-jinan kan ya? Minta bantuannya bener katanya ke Gusti Allah kan ya? Ya soalnya si anak kan takut ya ini tuh dukun-dukunan apa bagaimana. Kayak teman-teman cerita kan ambiar. Nah di situ si bapaknya ini menjawab. Yang intinya iya, kita tuh minta segala sesuatunya ke Gusti Allah, tenang saja. Ya udah, Ana disuruh tidur Ana tuh di matras tipis gitu. Sambil tutup mata juga. Ana pokoknya nurut aja udah. Dan karena posisinya dia merem, jadi Ana nggak bisa ngeliat nih, itu bapak sebenarnya lagi ngapain. Pokoknya di situ si bapaknya kedengeran kayak ngomong pakai bahasa Jawa, sambil nyebut-nyebut ada nama-nama Gusti Allah gitu ngomongnya. Setelah kurang lebih 30 menitan, si bapaknya bilang kalau prosesi pembukaan auranya sudah berhasil. Aura Ana yang katanya tadi itu abu-abu dibilangnya udah jadi kuning sekarang. Tapi sebenarnya menurut Ana, prosesnya itu sama aja kayak waktu di Rukiah kemarin, kagak ada rasanya sama sekali. Soalnya ini perasaan galau dan ingat mantannya tuh masih ada nih, masih terngiang-ngiang di otak, kagak hilang, kagak lupa. Cuma ya udahlah ya, walaupun agak kecewa, soalnya tadi tuh nggak ngerasa apa-apa, Ana tetap membayar.
kamar. Nah, tapi pas dia mau pulang, si bapaknya nih bilang, tunggu-tunggu ya, Dok. Ada yang mau saya kasih ke kamu. Gak lama nih, bapaknya masuk kamar pribadinya. Terus balik-balik nih bawa botol minum kayak aqua begitulah ya. Tapi di dalamnya ada kayak batu kecil gitu warna merah. Dibilang tuh sama bapaknya, ini namanya batu ati ayam. Silahkan diminum airnya. Tapi kalau kamu mau minum sama batu-batunya juga tidak apa-apa. Ya si Ana dengernya begitu kayak aneh, ha? Minum sama batu-batunya, mohon maaf nih Pak. Apakah keselak dilakukan kita suruh minum batu? Tapi sama si bapaknya dijawab, gak apa-apa ya udah. Kalau mau ditelan ditelan, tapi kalau enggak juga disimpan saja udah batunya. Akhirnya sama si anak langsung diminum itu glok di tempat. Habis dia aus juga kali rasanya tenggorokan yang kering ya. Tapi batunya sama dia nggak diminum, disimpan aja udah di tas. Nah habis itu si bapaknya bilang lagi, tenang aja Dok, kamu akan bertemu dengan lelaki yang akan mencintaimu selama kamu menyimpan batu itu. Lah Ana dikasih gitu kayak heran ya, ini jadi apa deh kok suruh nyimpen batu? Macem kayak mustika begitu nih, jangan-jangan nih apa dukun apa bagaimana? Kok jadi serem, jadi takut gue nih, tahu-tahu jadi musyrik kan nggak lucu. Akhirnya sampai di kosan, karena penasaran ya si Ana langsung googling lagi tuh, nulis batu ati ayam. Dan Ana menemukan kesimpulan kalau intinya batu ati ayam itu bisa dijadikan media untuk menaruh jin. Nah pas baca begitu ya, Ana langsung, aduh gue pusing, aduh gue migrain, kenapa jadi begini? Coba udahlah putus cinta, kok ditambahin ada batu katanya media jin-jinan. Dan niatnya gue kan cuma buka aura biar kembali ceria, kenapa jadi aneh-aneh begini sih? Mana tadi udah sempat minum air yang udah didoa-doain. Salah nggak ya gue? Karena takut nih ya, Ana langsung ambil batunya terus dia buang ke kloset. Setelah hari itu, Ana nih bermimpi. Dimana di mimpinya itu dia hadap-hadapan kayak ketemu pandang-pandangan sama seorang cowok. Si Ana bilang cowoknya sih bisa dibilang ganteng ya ganteng lah. Tapi bukan yang ganteng banget begitu. Gimana sih ini maksudnya si Ana? Katanya kalau dinilai itu dari 10, 7,5 lah ya. Tapi masalahnya pada saat itu si cowoknya diem-diem baik kayak senyum aja, nggak ngomong nggak apa gitu. Ya udah habis itu Ana bangun. Nah yang anehnya besok-besok kan si cowok ini terus-terusan datang di mimpinya si Anu, tapi tetap diam aja gitu, senyum gitu kan, curi-curi pandang, nggak ngajak kenalan. Sampai akhirnya pas dimimpiin lagi, ketemu lagi tuh sama si cowok, ditegesin nih sama si Anu, ngomong duluan nih anehnya, kamu setan ya, dengan nada kayak agak sinis begitu, ala-ala cewek-cewek antagonis. Habis udah curiga si Anu nih, template-nya curiga emang setan. Perkara selalu muncul terus di mimpinya Anu, ya siapa ini? Tapi tetap aja si cowok itu cuma diem kayak senyum aja. Namun abis udah ditegur begitu sama si Ana, besok-besoknya nggak muncul lagi nih cowok nih. Sampai-sampai ya akhirnya si Ana juga udah lupa nih sama si cowok tadi. Soalnya kan hari-harinya juga sibuk ya kuliah, ngerjain tugas. Namun anehnya, waktu posisinya si Ana kan sebenarnya udah mau move on nih ya, mau cari pacar lagi. soalnya dia nih memang tipe-tipe cewek yang limbung gitu kalau kagak punya pasangan. Harus punya ayang. Ya dari dulu aja tiap putus pasti nggak lama ada gantinya. Udah pada ngantri. Secara kan katanya dia cantik. Padanya juga bagus. Tapi kok ini tumben-tumbennya ya kagak ada yang deketin gua. Padahal kan sebelumnya gua udah sampai buka aura tuh, udah kuning, auranya udah ceria. Tapi kok ini Roma-Romanya dilaga malah mandek ya, kagak ada cowok yang dateng. Sampai akhirnya si Ana lulus kuliah, dia jomblo, gengs. Jomblo terlama pokoknya dalam hidupnya. Ya udah abis lulus kuliah dia balik ke Jakarta kerja. Tuh kan kayak biografinya dari tadi tuh SMA sampai kerja. Lama banget sih lu Anu. Nah di tempat kerjanya itu, si Ana nih untuk pertama kalinya setelah sekian lama maksudnya deketin lagi sama cowok. Sampai akhirnya mereka pacaran tuh 6 bulan, lumayan. Karena mungkin udah berumur juga ya, udah dewasa nih, udah masuk ke dunia kerja. Ada pembicaraan tuh untuk lebih ke jenjang yang lebih serius. Sampai akhirnya ya waktu kayak pacaran ngapel, mereka nih iseng-iseng nyari lagi tuh, nyari tahu gedung-gedung buat survei kalau nikahan tuh berapa sih budget biayanya. Nah pas lagi survei gedung, Ana kan excited banget ya. Dia ini sempet celetuk, ih seru pingin cepet-cepet nikah. Ya maksudnya kan bukan apa-apa, bukan kayak pengen malam pertama juga. Ya namanya cewek kan emang suka memimpikan apa ya namanya pernikahan. Pesta cantik gitu jadi ratus malam. Tapi tanggapan cowoknya nih malah bilang, ya sabar dong Beb, nikah itu nggak semudah itu loh. Banyak yang harus kita pikirin. Kalau kamu pengennya buru-buru terus kayak gini, nggak berpikiran dewasa, kayaknya aku nggak bisa deh sama kamu deh. Lah kok jadi serius banget nih cowoknya ya. Sampai-sampai si anak kayak kaget, nangis dia. Loh kok Toto, aku dimarahin, aku salah apa sih? Bener aja semenjak omongan itu, sikap cowoknya dia berubah banget ke si Ana, yang membuat hubungan mereka pun kandas. Cintaku kandas, cintaku hilang, tak berbekas. FYI aja ya, pertama kalinya katanya si Ana itu diputusin judulnya sama cowok. Yang mana ini hubungannya udah serius loh. Karena sebelum-sebelumnya pas masih pacaran-pacaran dulu tuh, selalu Ana yang putusin cowok, inget nggak? Tuh kan Mbak, so kecantikan sih. Lah,
jadi antagonis lagi kita. Ya udah nih, abis putus cinta, Ana nih deket lagi ceritanya. Celebek celebeka sama mantan pacarnya zaman SMA dulu. Ada pokoknya namanya Rino. Yang mungkin dulu waktu masih remaja, pemikirannya ya masih bocah lah, masih cinta-cinta monyet. Sekarang udah dewasa, udah beda kali mereka ya. Ketemu lagi, pangling gue lu, cakep lu sekarang lu. Dan sewaktu balikan ya, si Rino nih katanya selalu antar jemput si Ana gitu. Perhatian banget. Orangnya juga loyal. Karena memang sudah tergolong mapan gitu kerjaannya. Mobilnya juga cakep. Yalah pantesan aja ternyata mau celebek celebeka. Udah mapan ternyata cowoknya begitu. Dulu waktu SMA naik Honda Beat, diputusin. Giliran sekarang bawahnya udah Honda CR-V. Dipacarin lagi, begitu konsepnya begitu. Ana gua jambak ya bulu hidung lu. Nah, setelah udah tahu si Rino ini ya udah mapan dan royal, bisa jadi imam keluarga. Setelah abis mereka 3 bulan deket, Ana sampai ngenalin nih si Rino ke keluarganya, ke orang tuanya si Ana, untuk membicarakan masalah pernikahan. Tapi anehnya nih, setelah udah ngobrolin masalah pernikahan, sikap Rino kok tau-tau kayak berubah drastis. Macam mantan yang sebelumnya itu, Rino ini jadi sering kayak marah-marah dan beda berpendapat sama si Ana, cekcok dulu. Di situ Ana ngerasa ada yang aneh nih, karena udah 2 kali dia digituin sama cowok. Yang padahal dua-duanya ini tuh udah ngajak serius, tapi pas membicarakan masa pernikahan, tau-tau berubah. Kenapa ya sebenarnya si Ana mulai introspeksi diri? Apa jangan-jangan ada sifat gue ini yang membuat cowok-cowok ini marah dan ilfeel? Tapi pas Ana ini mau memperbaiki dirinya, tahu-tahu dia malah diputusin sama si Rino. Akhirnya si Ana ini sempat curhat. Ada gitu sama temannya namanya Febrian. Tapi mereka ini maksudnya pure temenan doang ya. Udah dari zaman SMA juga mereka temenannya. Makanya curhatnya sama Febrian, karena si Febrian ini kenal sama Rino juga. Sekalian mau nanya, kalau dari segi mata laki-laki nih kayak elu nih, ngelihat gue tuh apa sih salahnya? Kenapa gue dibegini ini sama si Rino? Ya udah curhat-curhatan lo tuh secara random dari A sampai Z. Sampai-sampai si Febrian tau-tau nanya, dulu bukannya lu pernah cerita katanya pernah di Rukia sama bokap lu ya? Itu tempatnya di mana? Gua mau dong. Jadi emang ini agak out of topic ya. Yang tau-tau si Febrian nyeletuk aja ngomong begitu. Minta rekomendasi lah sama si Ana, katanya kan pernah di Rukia, minta tempatnya juga lah. Ya udah, karena posisinya si Ana ini lagi jomblo, dia butuh distraksi nih, butuh kesibukan. Gue antarin aja yuk, udah sekalian yuk. Ya udah, akhirnya si Ana nih nganterin si Febrian ke tempat bekam sama yang ada Rukiahnya itu, yang dulu sama bapaknya pernah ke sana. Dan lagi-lagi daripada nungguin si Febrian ini di Rukia, nggak ada salahnya lah gue ikutan juga. Ya tapi di sini kita udah kagak kaget ya, karena dari kemarin-kemarin basicnya emang Ana nih nggak mau diem kayak ngebakso doang begitu. Pengen ikut rukiah aja deh. Rukiah pun akhirnya dimulai. Dan kali ini yang ngerukiahin dia tuh ibu-ibu. Dibacain lah kayak kemarin-kemarin tuh ayat-ayat Al-Quran. Nah tapi yang kali ini rasanya sangat berbeda dengan rukiah yang pertama kali dulu. Yang dulu kan kagak berasa apa-apa tuh. Tapi yang ini badannya Ana kerasnya kayak tarik-tarik gitu. Sampai si Ana ini teriak-teriak nahan rasa sakitnya. Sampai si Ana tuh ngerasain rasa panas dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lama banget itu kan. Hingga akhirnya turun tuh perlahan-lahan sampai akhirnya plong. Rasanya kayak enteng banget badan. Pas sudah selesai tuh keluar, ternyata si Febrian udah nunggu tuh. Udah selesai duluan dia. Ditanya, lo nggak apa-apa? Tadi gue denger lo teriak-teriak itu serem banget. Akhirnya di situ mereka saling cerita. Kalau si Febrian nih katanya cuma ngerasa pusing doang sama mual-mual aja. Ya udah pokoknya di tempat itu Ana cuma diwejangin. Disuruh lebih rajin lagi ibadahnya. Karena rasa sakit yang tadi dia rasakan, itu mungkin ada perkara jin yang nempel di tubuh dia. Makanya Ana disuruh membentengi diri dengan agama. Mulai dari situ ya udah Ana membenahi dirinya dong. Dia udah nggak mau mikirin laki mulu lah. Jikalau memang ada yang mau berhubungan dengan dia, ya udah ta'aruf aja. Biar sekalian lah disaring nih laki-laki yang emang niat buat nikahin dia. Sampai akhirnya ada bener yang mau ta'aruf. Namanya nih Arka. Kalau dilihat dari CV-nya gitu kan kayak ada biodatanya ya. Dilihat background-nya nih si Arka baik-baik. Singkat cerita ya udah kedua belah pihak merasa cocok. Dan keluarga juga pada merestui. Lanjutlah ke persiapan pernikahan. Udah sampai beli-beli seserahan dan nyiapin undangan-undangannya juga ya gengs ya. H-7 sebelum hari pernikahannya. Si Arka ini tau-tau kayak berubah pikiran. Sempat nih dia mau membatalkan pernikahannya. Dengan alasan yang katanya si Ana ini ternyata punya pacar banyak. Jadi dia curiga si Ana ini udah gak perawan. Pokoknya kayak dituduh macam-macam secara random gak jelas. Tapi setelah Ana memberi penjelasan kalau enggak, gue gak pernah macam-macam sama pacar gue walaupun banyak. Dikasih keyakinan nih. Akhirnya di tahun 2018, ujung-ujungnya mereka menikah. Tapi ternyata mungkin keraguannya si Arka terhadap si Ana ini belum kelar. Tapi mereka tetap menikah. Sebulan setelahnya, tahu-tahu si Arka ini kayak mau menalak si Ana. Pokoknya di mata si Arka, Ana nih kayak salah terus gengs. Padahal si Ana ini sudah mencoba menjadi istri yang baik. Udah coba nurutin suami. Ya udah hari-hari pun berlalu. Ana yang statusnya sebagai pengantin baru, itu bukannya bahagia ya. Malah jadi sedih dan ketakutan akan diceraikan sama si suaminya. Dia nggak mau nih
nih umur pernikahannya cuma seumur jagung gitu kayak main-main. Soalnya tiap hari si Arka bilang kayak mau ceraiin mulu. Kalimatnya kayak template. Udah, mumpung kamu masih belum hamil, kita belum punya anak, kita cerai saja. Ya tapi moodnya si Arka ini juga agak rada-rada. Jadi abis kayak berantem gitu ya, bilang mau cerai. Terus nanti tau-tau baikan, gitu hubungan suami istri. Udah nggak jadi gitu, nggak jadi mau cerai. Lah kan kayak, maunya apa sih? Jadi macam cerita oma mau apa ini? Dan hubungan rumah tangganya seperti itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai bener aja mereka nih punya satu anak. Hamil dan melahirkan anak tuh si Ane. Tapi ternyata kehadiran anaknya tersebut itu tidak membawa banyak perubahan. Soalnya si Arka sama si Ane nih tetap sering cekcok tiap hari. Dan ngancamnya masih sama tuh, mau diceraikan. Sampai sekitar Juni 2021 yang lalu, Ane nggak sengaja nonton kayak ada acara ceramah gitu kan di TV. Biasa kita juga habis subuh-subuh nonton biasa kalau gua sama Mama Dede. Pacarmu belum tentu jodohmu. Di situ pokoknya si Ana ini dapat semacam pemahaman yang intinya kalau manusia tuh katanya rentan disukai sama kaum jin. Kitanya emang kagak bisa yang ngelihat mereka kalau bukan indigo. Tapi ya mereka nih bisa ngeliat kita lagi ngapain. Dan katanya bisa juga nafsuan sama kita, gengs. Makanya setahu gue pernah denger nih kalau di Islam, misalkan berhubungan suami istri, itu sebaiknya ditutupin pakai selimut biar kagak bisa dilihat sama jin, katanya begitu. Bener nggak? Ada yang tahu nggak hal-hal seperti itu? Komen di bawah ya. Berarti kita kalau mandi kalau nggak salah juga pakai pakaian dalam apa pakai singlet gitu, kalau nggak salah pakai kain kayak orang-orang zaman dulu. Ya maksudnya namanya di kamar mandi kan tempatnya setan-setan sama jin ya, ngeliatin kita mandi gitu, takutnya mereka nafsu. Nah masalahnya soalnya kalau ada jin yang suka nih sama satu manusia, dia itu bisa loh sampai ada rasa cemburu nantinya. Nah cemburunya jin itu bisa membuat si manusia ini tuh jomblo, gak nikah-nikah, susah memiliki keturunan, sampai keguguran dan lain-lain. Pokoknya membuat hubungan orang yang dia suka tuh jadi gak harmonis deh sama siapapun, karena ya ini si jinnya ini cemburu nih, orang kagak boleh deket sama siapa-siapa selain sama gua. Posesif begitu. Di situ si Ana sebenarnya juga semacam baru dengar. Oh ternyata ada ya jin yang begitu ya. Sampai bikin orang susah dapat pasangan dan gak harmonis. Tahu-tahu dia langsung keinget nih sama kisah percintaannya sebelum-sebelumnya. Yang terakhir kali gitulah. Soalnya kalau dulu-dulu kayaknya dia gampang banget dapat pasangan pada ngantri. Tapi kok makin kesini kayak laki-laki ini pada mundur teratur begitu. Sampai berkali-kali gagal kawin. Malah sekarang udah kawin, suaminya begitu. Mau diceraiin. Ngesot-ngesot tuh rumah tangganya, jalannya nggak bahagia. Nah kalau dipikir-pikir lagi nih ya, benang merahnya itu sih kayaknya terakhir kali waktu dia habis mutusin cowok, terus dia jadi galau, pergi buat buka aurat. Dan Ana minum minuman air dan tadi ada batunya. Terus malamnya dia ketemu nih sama sosok cowok. Di mimpinya yang beberapa kali datang, tapi habis ditegur, hilang, gak ketemu-ketemu lagi sih. Nah yang jelas pokoknya semenjak saat itu kan sebenarnya si Ana ini mau move on, nyari cowok baru. Tapi kok malah kayak susah jodoh? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama ceramah tadi ya? Ada jin yang menghalangi kebahagiaannya si Ana. Akhirnya si Ana mulai deh tuh datang ke kajian-kajian dan mencari artikel-artikel yang kayak membahas gimana caranya mendapatkan perlindungan dari jin yang terkutuk. Dia juga semakin rajin tuh untuk zikir dan sholat malam. Minta supaya juga nih hati suaminya dibolak-balikan agar lebih penyayang dan sabar sama dia dan anaknya. Biar kerjanya nggak marah-marah mulu gitu di rumah. Baru hari pertama Ana melakukan semua itu. Malamnya nih setelah sekian lama, tahu-tahu si Ana dimimpin lagi dong sama sosok cowok yang pernah dia lihat waktu dulu tuh, tapi kan cuma diem-diem senyum-senyum doang ya. Namun kali ini katanya cowoknya terlihat lebih dewasa. Dan di situ si cowoknya ini masih sama, cuma datang gitu terus senyum, nggak ngomong apa-apa. Tahu-tahu abis itu Ana kebangun, merasa ada yang nggak beres nih. Kenapa tahu-tahu sosok itu muncul lagi setelah sekian lama bertahun-tahun. Ana iseng lah datang tuh ke tempat bekam sama rukiahnya kemarin. Di situ Ana cerita sama ibu-ibu yang ngerukiah dia tentang mimpinya semalam tentang sosok cowok itu. Si ibu-ibu perukiah ini tuh bilang kalau sepertinya itu memang jin yang naksir nih sama si Ana. Tapi si ibu itu nggak punya kemampuan buat ngusir si jin itu. Soalnya dinilai sepertinya terlalu kuat. Tapi kalau Ana mau nih, ada di kampungnya ibu. Di daerah Garut sana orang bisa nolong. Soalnya si orang ini dulu juga guru spiritualnya si ibu, makanya ibunya ini bisa ngerukiah. Belajarnya sama si orang ini, namanya Ustadz Hari. Nah kebetulan pada saat itu suaminya si Arka lagi dinas keluar kota, jadinya si Ane langsung ke Garut tuh bawa anak dianterin sama si ayah. Singkat cerita mereka akhirnya sampai tempatnya kayak padepokan gitu, padepokan yang ngomongnya ya. Emang punyanya Ustadz Hari. Nah pas dilihat nih kondisinya sama Ustadz Hari, dibilangin kalau ternyata memang ada jin yang nempel di Ane.
Dan jin itu suka sama Ane. Katanya si Ustadz, dulu nih ada orang yang sengaja menjodohkan jin tersebut sama Ane. Karena imbalan untuk menjodohkan, itu bisa dapat semacam reward atau hadiah dari si jinnya itu. Dan ternyata si jinnya ini benar-benar jadi suka sama si Ane, beneran kepincut. Dan selalu merasa cemburu kalau melihat Ane dekat dengan laki-laki lain. Jadinya si jin ini membuat laki-laki yang mendekati Ane itu melihat Ane dengan mood yang jadi sebel dan ilfeel gitu, biar menjauh semua. Tapi katanya sosok jin ini tuh pemalu, tidak berani mengungkapkan cintanya ke si Ane karena dia merasa si Ane tidak menyukai dirinya. Jadilah selama itu sosok tersebut hanya bisa menjadi semacam pengagum rahasianya Ane, tapi ya dia akan cemburu juga kalau ada laki-laki yang mendekati si Ane. Di situ Ane langsung ngeh banget lah, ini sosok yang lagi diomongin tuh siapa. Nah jadi selama ini cowok yang datang di mimpinya itu, ya jin yang suka sama dia, yang dijodohin atau mungkin dijorokin begitu ya, sama si bapak-bapak yang waktu itu tuh yang bisa buka aura. Karena mungkin ya bapaknya punya suatu kepentingan atau perjanjian dengan sosok itu ya kita juga kurang paham. Cuman kan emang selama di mimpi tuh sosoknya diam-diam baik, nggak pernah ngomong. Beda halnya sama sosok-sosok lainnya kan sebelumnya juga banyak tuh yang minta kenalan. Ada kuntilanak, ada pocong, ada ibu-ibu sanggulan. Ngomong, mau kenalan gitu salaman. Tapi kalau sosok cowok ini, diam-diam baik. Yang ternyata malu, saking naksirnya gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada-ada aja kelakuan jin ya. Introvert mungkin. Macam misalkan kita suka nih sama orang gitu kan. Tapi giliran ketemu langsung ciut itu. Nggak berani ngomong lah. Ya tapi masalahnya rasa sukanya si jin itu ngerepotin hidupnya si Anu. Jadi jauh-jauh sampai nggak harmonis itu tetangga ya, rumah tangganya. Akhirnya Ana bilang ke Ustadz Hari, Ustadz ada cara nggak supaya sosok itu pergilah, jangan ganggu. Si Ustadz bilang, bisa aja sih ya diruqyah, tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau suatu hari sosok itu akan balik-balik lagi. Soalnya katanya jin ini nih kuat nih. Oh pantesan ya dari kemarin kan si Ana udah sempat diruqyah padahal sampai kesakitan tuh. Kok tahu-tahu sosok itu tetap masih muncul-muncul lagi. Akhirnya Ustadznya bilang, ada baiknya kamu sendiri sebagai manusia untuk dengan tegas memintanya pergi, tapi dengan baik-baik. Anggap saja kamu menolak cinta seseorang, tapi jangan menyakiti hatinya juga. Akhirnya dari situ si Ana dimediasi sama si Ustadz. Dia disuruh tiduran dan dibacain doa. Dan gak beberapa lama si Ana emang gak ngerasa ngantuk terus tidur. Lagi-lagi Ana bermimpi. Dan di mimpinya itu, ketemu lagi deh sama si sosok cowok ini. Yang memang seperti sudah menunggunya pakai baju pengantin coba. Jadi kayak pakai jas zaman Belanda gitu, gengs. Si Ana sebenarnya kayak, lulu ini cowok sebenarnya cakep. Mukanya juga dilihat-lihat kayak cowok baik-baik. Apalagi pakai jas begini yang tadinya kan awal-awal ketemu nilainya 7,5. Udah naik nih jadi 8,5 lah. Cuma seketika dia tersadar kalau ya mereka ini beda alam. Dan Ana pun sudah berkeluarga, udah punya suami dan anak pula. Akhirnya Ana memberanikan diri untuk berbicara dengan sosok itu. Halo, sebelumnya kita tidak pernah saling mengenal satu sama lain ya. Karena kamu juga tidak pernah bicara siapa nama kamu. Kali ini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ane. Yang saya lihat kamu sering hadir dalam mimpi saya. Dan saya juga tidak tahu sebenarnya maksud kedatanganmu itu apa. Karena lagi-lagi kamu tidak pernah bilang mengenai apapun ke saya. Namun, jika ada kesalahan yang pernah saya lakukan terhadapmu, saya minta maaf. Dan jika kamu mempunyai niatan yang tidak baik kepada saya mohon sekali jangan diteruskan. Mari kita sama-sama hidup tenang dan menggapai ridho Allah. Sekarang saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai suami dan seorang anak. Tolong relakan saya dan biarkan saya berbahagia dengan mereka. Dan saya harap kamu juga bisa menemukan pendamping yang bisa membuatmu bahagia. Abis ngomong begitu ya, sosok cowok itu tetap masih diam aja tapi matanya berkaca-kaca. Kayak orang lagi diputusin, gengs. Namun abis itu si Ana terbangun dari tidurnya. Di situ dia masih melihat ada Ustadz, ada ayah, dan ada anaknya. Semenjak saat itu, semua kehidupannya Ana kembali normal. Sosok itu benar-benar tidak pernah muncul-muncul lagi di mimpinya Ana. Dan sampai saat ini, sikap suaminya katanya kian membaik. Jadi udah berubah ya, udah mulai menjadi lebih perhatian, gengs. So, itu teman cerita kali ini. Yang ternyata ini kisah jin jealous, gengs. Ayo, siapa nih yang jomblo? Yang merasa kok susah banget dapat pasangan? Tunjuk tangan. Saya! Jangan-jangan nih ada jin jealous nama gua nih. Assalamualaikum, nama saya Hirotada. Izinkan saya berbahagia ya. Jangan ngerecokin ya. Kalau misalkan saya lagi deket sama orang, please banget begitu nih. Alam kita berbeda. Semoga kamu bisa bahagia juga ya. Assalamualaikum. Ya udah. Jangan-jangan emang ya selama ini kita suka jodoh-jodoh perkara cerita begituan tuh. Tapi yang gue tangkap juga ya dari ceritanya Ane, lagian si jin itu juga diam-diam baik. Dikira si anak cenayang kali bisa baca pikiran. Apa disuruh nembak duluan begitu maksudnya? Makanya kalian nih, kalau suka sama orang, ngomong. Jangan kayak,
Masih malu-malu begitu doang. Dikira gebetan lu bisa telepati. Kelamaan sih lu kagak ngomong-ngomong, ditikung orang ntar. Giliran udah diembat, ngambek, marah gitu, merasa paling tersakiti, merasa dizolimi, iya begitu. Ya kalau lu masih diam terus, gitu aja sampai lebaran haji tahun depan. Harus berani ya, speak up ngomong. Kayak gue nih, Jenny Ruby Jen, I love you so much. Jenny Ruby Jen, I love you so much. Jenny Ruby Jen, tetap semangat. Yang ada takut juga Jenny ya. Mendingan katanya dimimpin nama Jin lah daripada nyanyiin nama hero ada. Yaudah semuanya terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa lah untuk klik subscribe-nya kalau belum. Kalau udah mah terima kasih banyak. Pokoknya kalau nonton tapi kagak subscribe begitu ya. Jodoh lu ntar lu deh. Tapi kalau udah terima kasih dan jangan lupa like ya. Boleh juga follow Instagram gue @rotadevan. Sampai jumpa. Belum. Kalau mau kirim-kirim cerita boleh nih dibawain ini emailnya nih. Nah baru deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.